Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi malam ini aku mau review sedikit tentang drama Flower of Evil. Jadi drama Flower of Evil ini adalah salah satu drama yang paling aku favoritin banget. Soalnya tuh genrenya tuh genrenya nggak ngebosanin, tapi ini genrenya romance, terus misteri-misteri gitu, dan aku suka banget sama drama Korea yang misteri-misteri kayak gitu. Terus drama Flower of Evil ini diperankan sama Lee Jun Ki dan juga Moon Chae Won, dimana Lee Jun Ki sendiri dan Moon Chae Won pernah main juga di dramanya Criminal Minds pada tahun 2017. Nah, dan mereka kembali dipertemukan di drama Flower of Evil. Nah, drama Flower of Evil ini mengisahkan tentang sosok seorang Baek Hae Sung, dalam ini diperankan oleh Lee Jun Ki. Baek Hae Sung hidup bahagia bersama istrinya. Istrinya ini Ji Won yang diperankan oleh Moon Chae Won, dan juga memiliki seorang anak perempuan yang sangat lucu. Kehidupan Baek Hae Sung sendiri itu terlihat selalu bahagia. Dia sosok seorang ayah yang sangat penyayang, sayang banget sama anaknya dan juga sayang banget sama istrinya, dan mereka hidup bahagia dan saling mencintai. Mereka hidup bahkan sudah 5 tahun pernikahan, mereka tidak pernah mengalami keretakan rumah tangga dan mereka tidak pernah berkelahi. Pokoknya mereka tuh kehidupannya kelihatan sangat baik-baik saja. Sampai ketika di suatu hari istrinya Ji Won mengetahui bahwa Baek Hae Sung ini hidup dengan mengambil identitas orang lain. Jadi Baek Hae Sung ini hidup, nama aslinya sendiri sebenarnya Do Hyun Soo, tapi dia hidup sebagai Baek Hae Sung, dan ternyata ini atas persetujuan dari orang tua kandung dari Baek Hae Sung sendiri. Jadi Baek Hae Sung ini dia terbaring koma di rumahnya, sedangkan kedua orang tuanya dari Baek Hae Sung ini kompak untuk memberikan identitas anaknya ini kepada Do Hyun Soo, karena ayahnya dari Baek Hae Sung ini dia berprofesi sebagai dokter, dan dia tuh jabatannya di rumah sakit tuh berpengaruh terhadap pokoknya ayah dari Baek Hae Sung ini harus terlihat keluarganya tuh nggak punya masalah, jadinya pengaruh sama jabatannya dia di rumah sakit itu nggak masalah gitulah pokoknya kan. Nah, ibu dari Baek Hae Sung ini adalah seorang apoteker dan ayahnya ini seorang dokter, dan Baek Hae Sung ini dikarakterkan sebagai seorang sosok yang jenius, dan belakangan baru ketahuan ternyata Baek Hae Sung itu agak sedikit psikopat. Nah, kembali ke Do Hyun Soo alias Lee Jun Ki yang mengambil identitas dari Baek Hae Sung. Lee Jun Ki ini punya kakak, dia namanya siapa yang namanya kakaknya? Do Hae Soo. Nama kakaknya itu Do Hae Soo, dan juga punya ayah yang bernama Do Min Seok, dan ibunya nggak diketahui sih. Mungkin pokoknya di situ dikarakterkan sebagai seorang single parent, ayah single parent yang membesarkan kedua anaknya, Do Hyun Soo sama Do Hae Soo. Aduh, lupa mulu sama nama kakaknya. Nah, si Do Min Seok ini adalah sosok pembunuh berantai yang memiliki kaki tangan. Kaki tangannya ini adalah sosok yang misteri, yang entah diketahui kapan. Jadi ini aku bakalan kupas kulit luarnya aja biar nggak terkesan seperti spoiler. Jadi teman-teman yang mau nonton silahkan gitu kan. Nah, Do Min Seok ini itu adalah sosok seorang pembunuh berantai, dan dia memiliki kaki tangan, dan dia itu dibenci banget sama warga kampung di situ. Nah, setelah Do Min Seok ini meninggal, Do Min Seok dinyatakan meninggal dengan Do Min Seok itu dikatakan meninggal karena bunuh diri, dan belakangan baru diketahui ternyata Do Min Seok nggak bunuh diri. Nah, setelah Do Min Seok ini meninggal, anak dari Do Min Seok ini kan Do Hyun Soo. Do Hyun Soo itu dibenci oleh warga sekitar, dan akhirnya sama bapak RT-nya itu dia sering dilakukan ritual semacam ritual gitu, kayak pengusiran setan, karena warga sekitar tuh nganggapnya kalau Do Hyun Soo ini dirasukin gitu loh sama ayahnya. Jadi
jangan-jangan yang jadi kaki tangannya tuh sebenarnya anaknya. Jadi warga sekitar tuh kayak bikin ritual-ritual gitu. Dan belakangan baru ketahui juga bahwa kaki tangannya itu bukan anaknya. Dan pokoknya gak nyangka banget ternyata kaki tangannya itu orang tersebut. Nah, lanjut ya. Setelah beberapa tahun, Do Hyun Soo itu pergi dari kampungnya dan dia kerja part time di sebuah restoran. Dan di sana dia bertemu dengan siapa ya, pokoknya teman kerjanya di situ. Tapi sama teman kerjanya itu dia agak kurang cocok. Terus di situ dia berkelahi dan Do Hyun Soo itu hampir dibunuh sama kawannya itu, kawan kerjanya. Terus dia kabur dari hutan, turun ke jalan raya, dan tiba-tiba dia ditabrak sama si Baek Hae Sung yang asli. Dan di situ entah gimana ceritanya, tiba-tiba setelah Do Hyun Soo bangun, Do Hyun Soo itu ditawari sama orang tua dari Baek Hae Sung untuk hidup sebagai Baek Hae Sung. Oke, kembali ke Jiwon. Jiwon ini adalah istri dari Do Hyun Soo alias Baek Hae Sung. Jiwon itu berprofesi sebagai detektif alias polisi wanita yang pada suatu hari itu dia mencoba untuk memecahkan kasus lama yang belum terungkap. Nah, pada saat dia mencari kasus tersebut, entah gimana bukti-buktinya tuh mengarah kepada suaminya sendiri. Dan hingga pada suatu hari dia tahu ternyata suaminya ini adalah orang yang dicarinya selama ini. Tapi dia sebagai seorang istri kan, dia benar-benar mencintai suaminya, dia masih kayak nggak percaya gitu. Jadinya dia menutup kasus ini dari teman-temannya. Jadi dia mencoba untuk memecahkan kasus tersebut sendiri, tapi ujung-ujungnya bakalan dibantuin kok sama teman-temannya. Nah, dan di situ kisah cinta Jiwon bersama Baek Hae Sung itu benar-benar diuji. Gimana enggak gitu loh, dia selama ini baik banget, dia selama ini sayang banget sama istri, sayang banget sama anak, ayah able banget, bapak able banget, suami material banget gitu kan, pokoknya perfect husband lah. Tapi ternyata suaminya ini adalah seorang pembunuh berantai. Masa sih dia adalah kaki tangan dari Do Min Suk? Dia adalah orang yang melakukan tindakan kriminal yang paling jahat banget gitu kan. Jadinya dia mencoba untuk memecahkan kasus tersebut. Tapi sih aku sendiri di awal-awal episode itu kayak ini dia jahat banget sih tapi kok ganteng. Jadinya tuh kita kayak dia tuh jahat banget tapi kok dia ganteng, baik lagi. Jadinya kita sebagai penonton tuh nggak bisa buat ngebenci dia seutuhnya, nggak bisa langsung nggak bisa kayak apa dia pokoknya gitu deh. Kita tuh sebagai penonton nggak bisa membenci karakternya dia, soalnya di satu sisi itu dia orangnya yang idaman banget, dan di satu sisi dia orangnya ternyata psikopat, tapi ternyata dia nggak psikopat kok. Oke, jadi teman-teman, ini adalah drama yang recommended banget, kalian harus nonton. Oh ya, di awal episode itu dia kan nyandra temennya sendiri dari teman SMA-nya dia, namanya Kim Mo Jin, yang berprofesi sebagai reporter. Dan ujung-ujungnya temennya itu yang ngebantuin si Do Hyun Soo untuk memecahkan masalahnya. Pokoknya ini dramanya recommended banget, jadi teman-teman harus nonton ini. Pokoknya dari episode 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 16, kita penonton tuh dibuat gregetan, dibuat penasaran, dibuat menebak sendiri alurnya ini bakalan kayak gimana, dan dibikin gak bisa nunggu gitu loh. Jadinya gregetan pengen tahu kelanjutan ceritanya. Malahan tuh sempat kan, karena kemarin ada kasus di episode ke-13 atau 14 ya, sempat ke-pending kan, dramanya nggak jadi tayang, diundur, bukan nggak jadi ya, dramanya itu sempat diundur. Jadinya ya ampun, malah penasaran banget, tapi kok tiba-tiba terpause gitu loh, jadinya tuh buat pengen tahu kelanjutan ceritanya, makin kita sebagai penonton dibikin makin penasaran. Dan ditambah lagi sebenarnya ini kan aku sebenarnya lagi sibuk itu buat ngehadapin UKAI, jadinya mau belajar buat persiapan UKAI. Tapi ternyata aku nggak bisa buat meninggalkan drama ini. Tuhan, di tengah persiapan aku buat persiapan UKAI, aku nggak bisa sama sekali buat nggak nonton drama tersebut. Pokoknya asalkan udah tayang aku langsung meluncur buat nonton, saking penasarannya, saking bener-bener drama itu bikin aku tuh nebak-nebak sendiri alurnya, bikin aku gregetan banget dan bikin penasaran banget.
Ya, dan salah satu faktornya kenapa aku suka banget sama drama ini adalah chemistry dari Do Hyun Soo dan juga Ji Won alias Lee Jung Ki dan juga Moon Chae Won itu dapat banget. Dia tuh udah kayak suami istri beneran, udah kayak apa ya? Ini dia sama anak kecil itu tuh udah kayak keluarga banget. Jadinya sampai sekarang, sampai detik ini saat aku bikin review drama Korea Flower of Evil, jadi aku belum bisa move on. Kayaknya aku bakalan nonton ulang lagi nih dramanya, soalnya keren banget di situ. Jadinya kebawa sampai ke dunia nyata gitu loh. Aku bener-bener berharap mereka bener-bener jodoh. Gue sumpahin jodoh. Soalnya chemistry-nya udah dapet banget. Jadinya ya gitu deh. Kayaknya ini udah terlalu panjang guys, nanti kalian bosan. Jadi aku cukupkan sampai sekarang. Mungkin next time aku bakalan review drama Korea yang recommended versi aku. Jadi see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ke sini video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.